Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam komsel kita pada malam hari ini. Malam ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan, merenungkan di dalam Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-1 dan sampai ke-14. Di mana pada waktu itu, kalau Bapak Ibu Saudara membuka Alkitabnya bersama-sama, kita akan melihat cerita yang sering kita mungkin dengar, baca, bahkan kita mendengar dalam khotbah-khotbah. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Genesaret. Ya, sudah tiga kali Yesus menampakkan diri. Ya, di mana murid-muridnya saat itu Yesus mati di kayu salib dan mereka tidak bisa berjumpa seperti dulu-dulu. Pada saat Yesus masih ada bersama dengan mereka. Bapak Ibu, kalau kita kehilangan sesuatu, kalau kita kehilangan orang-orang terdekat, mungkin di dalam hati kita itu terasa seperti ada yang hilang juga. Begitu juga dengan murid-muridnya Yesus pada saat itu. Mereka mengalami yang namanya kehilangan pegangan. Biasanya mereka melihat enak bersama dengan Yesus. Makan ada, bisa tidur, bisa berkeliling, bisa kemana-mana bersama. Ya, mereka tidak usah memikirkan bagaimana harus bercocok tanam dan segalanya. Mereka sudah tinggalkan pekerjaan mereka, mereka mengikut Yesus. Tapi tiba-tiba Yesus pergi meninggalkan mereka. Ini juga banyak sekali hari-hari ini dialami oleh banyak orang. Kehilangan apa yang biasanya bisa dilakukan, sekarang tidak bisa dilakukan. Begitu juga dengan murid-muridnya Yesus pada saat itu. Seperti Petrus, Nikodemus, dan Nathanael, dan yang lain-lain. Kalau orang mengalami yang namanya satu kehilangan, mereka selalu ingat kepada masa-masa lalu. Begitu juga kita saat ini, ya. Kalau ada sesuatu yang hilang dari hidup kita, ya, kita sudah tinggalkan masa lalu, tetapi menghadapi masa sekarang kelihatannya lebih sulit dari masa lalu. Apa yang muridnya Yesus ini lakukan? Mereka ingat, enak ya, dia bisa ke pantai, bisa cari ikan, bisa dapat penghasilan. Sekarang kok nganggur, gak ada Yesus, gak ada apa yang bisa dikerjain. Ingat yang lalu. Wes, katanya Petrus di ayat-ayat itu, wes, aku mau ke pantai, mau cari ikan lagi. Murid-murid yang lain, karena mereka juga nelayan, mereka juga bilang, ya wes, aku juga ikut. Begitu juga mungkin saat-saat ini, kalau Tuhan bicara kepada saya, kepada Bapak Ibu, ya, mungkin menghadapi masalah seperti ini, menghadapi situasi seperti sekarang ini, kelihatannya begitu sukar, begitu sulit. Banyak orang yang ingat masa lalunya. Sekarang sudah jadi orang Kristen, sudah mengikut Yesus, sudah pergi ke gereja, tapi kok lebih soro ya. Enakan biyen, enakan masa laluku. Aku bisa pergi ke misalnya ya, saya tidak tahu firman ini datang kepada saya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin saat ini kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ada, ya, ada yang mengalami dan ingat, aku biyen enak, aku bisa ke Mbah Iku, pergi ke gunung ini. Pekerjaanku iso rame, iso laris. Tapi mengikut Yesus jadi orang Kristen, kok koyok ngene-ngene ae? Seringkali pertanyaan itu datang juga kepada saya. Banyak orang yang mengeluh, kok tambah ikut Yesus itu tambah soro yo, enakan masa lalu. Ini juga dialami oleh muridnya Yesus. Ingat Bapak Ibu, firman malam hari ini datang untuk kita. Tuhan ingatkan kepada kita dalam menghadapi masalah, menghadapi situasi yang sulit seperti murid-muridnya Yesus, yang kelihatannya
Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka. Yang kelihatan secara mata tidak ada Yesus. Seperti kita mungkin dalam menghadapi masalah, kita seringkali bilang, apa Tuhan itu dengar ya? Apa Tuhan itu tahu ya apa yang aku alami? Apa iya tah? Ada suatu orang tua juga banyak kata-kata dari Bapak Presiden juga, Pak Jokowi pernah ngomong, Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Benarkah Tuhan tidak tidur? Ternyata ini dijawab di dalam Yohanes pasal 21, di ayat-ayat cerita itu ternyata benar. Sekalipun murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus, Yesus sebenarnya ada bersama dengan mereka. Begitu juga dengan kita. Sekalipun kita merasakan Yesus sepertinya tidak dengar doa kita, Yesus rasanya kok gak ono ya pertolongan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus tidak pernah tertidur. Dia tetap ada bersama dengan kita. Yesus tetap ada menyertai kita. Ya. Itulah kesetiaan Tuhan. Itulah seringkali kita menyaksikan apakah Tuhan itu setia kepada kita. Tuhan tetap setia dalam keadaan apapun. Janganlah kita kecewa. Karena itu Bapak Ibu, kesetiaan Tuhan yang tetap untuk kita, kita pun harus sambut. Tuhan setia, tetapi apakah kita setia kepada Tuhan? Itu dibuktikan oleh murid-murid Yesus di cerita ini, bahwa saat Yesus katakan, mereka dengar firman Tuhan, Yesus katakan, "Hai anak, apakah ada lauk pauk?" Mereka bilang, "Tidak ada." Tapi Yesus katakan, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan." Dan mereka taat. Jadi kesetiaan Yesus, mereka respon dengan ketaatan, maka menghasilkan mujizat. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu setia, kita mau taat mendengar suaranya dan melakukan perintahnya, maka yang kita dapatkan adalah mujizat. Mereka mendapat ikan besar-besar dan jala mereka tidak bocor. 153 ekor ikan besar mereka dapatkan. Berkat yang mereka dapatkan adalah berkat yang besar. Walaupun kelihatannya mustahil, tidak mungkin. Karena apa? Mereka dapat ikan itu bukan di tengah laut yang dalam, tetapi hanya 200 hasta jaraknya. Kalau dihitung meter cuma 100 meter. Kalau 100 meter dari daratan itu tidak terlalu dalam. Tidak mungkin ada ikan besar. Tetapi mereka dapat ikan besar karena mereka mau taat. Jadi kesimpulan renungan kita pada malam hari ini, Tuhan tetap setia, tetapi kita harus taat mendengar firman-Nya dan melakukan perintah-Nya. Maka kita akan mendapatkan mujizat yang tidak mungkin jadi mungkin. Jangan kecewa Bapak Ibu, dengan keadaan apapun tetaplah setia. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, pada malam hari ini Engkau lihat mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang melihat acara ini, mereka ada pergumulan masalah. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia. Buat hati kami tetap mau taat, walaupun dalam keadaan apapun, taat mendengar suaramu dan melakukan apa yang Kau perintahkan. Maka sekalipun mata kami belum melihat, tapi kami percaya kami akan mendapatkan perkara-perkara besar akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang melihat dalam komsel ini Tuhan. Berkati mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kekurangan mereka diberkati Tuhan. Berkati mereka semuanya Tuhan, kiranya Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.